Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Septian dengan NIM 11022231006 dari kelas EL4607. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi fisika dasar 2 dari minggu ke-7 sampai minggu ke-13. Untuk minggu pertama dengan judul medan magnet dan gaya Lorentz. Medan magnet satuan SI-nya adalah Tesla. 1 Tesla sama dengan 1 Newton per ampere kali meter, atau 1 Tesla juga sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Arus listrik mengandung medan magnet. Untuk pengamatan Hans Christian Oersted pada tahun 1819 atau biasa disebut aturan tangan kanan satu, seperti pada gambar di bawah ini, arah panah biru menunjukkan arah arus listrik dan panah merah menunjukkan arah medan magnet. Selanjutnya, gaya pada arus listrik dalam sebuah medan magnet atau gaya Lorentz 1. Gaya Lorentz adalah gaya magnetit, besarannya adalah vektor, dan menggunakan aturan tangan kanan seperti pada gambar di bawah ini. Rumus dari gaya Lorentz adalah panjang kawat dikali arah arus listrik dikali medan magnet. Jika terdapat sudut, maka ditambah sin theta. Dan jika arus dan medan magnet itu adalah tegak lurus, maka rumus menjadi I kali L dikali B. Selanjutnya, gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet atau gaya Lorentz 2. Menggunakan aturan tangan kanan 3 untuk muatan positif dan untuk muatan negatif, gaya ke arah berlawanan seperti pada gambar di bawah ini. Hingga rumus gaya Lorentz-nya adalah Q dikali V dikali B. Jika terdapat sudut, maka ditambah sin theta. Dan jika V dan B tegak lurus, maka rumus menjadi Q dikali V dikali B. Selanjutnya, gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus atau gaya Lorentz 3. Jika arah arusnya adalah sama, jika arah arusnya sama seperti pada contoh di PPT ini, arah arusnya sama-sama ke atas, maka dia akan tarik menarik. Jika arah arus listriknya berbeda seperti gambar ini, yang satu ke atas dan satu ke bawah, maka dia akan tolak menolak. Di sekitar kawat akan timbul induksi magnetik. Selanjutnya ada selektor kecepatan. Ketika sistem diberi medan magnet, maka muatan juga akan mengalami gaya Lorentz. Maka total gaya sama dengan 0. Gaya listrik ditambah gaya Lorentz-nya sama dengan 0. Selektor kecepatan adalah kecepatan partikel dapat diatur dan diukur dengan cara memberikan B yang konstan. Aplikasi adalah siklotron. Nah, siklotron itu apa? Siklotron adalah suatu mesin yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Siklotron dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Selanjutnya ada efek Hall. Efek Hall adalah berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Pada sistem ini, muatan yang bergerak akan mendapatkan gaya Lorentz, dan akibatnya muatan akan tertumpuk pada satu sisi plat. Hasilnya adalah perbedaan potensial pada ujung-ujung plat konduktor. Selanjutnya, bab kedua pada minggu ke-9 dengan judul Hukum Biot-Savart. Medan magnetik pada muatan bergerak. Hukum Biot-Savart adalah menentukan nilai medan magnet yang dihasilkan di sekitar arus listrik. Muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnetik B. Untuk cross vektor, medan magnetnya adalah mu0 per 4pi dikali Q dikali V dikali R vektor dibagi R kuadrat. Jika bukan vektor, maka R vektornya diganti sin theta. Menurut Biot-Savart, arus I yang mengalir pada kawat ditinjau sebagai banyak elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat. Seperti pada gambar di bawah ini, menggunakan tangan kanan, jempol
menunjukkan arah arus listriknya, dan jari yang lain menunjukkan arah arus medan. Maaf, untuk jari-jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnetnya. Dan untuk vektor dengan rumus mu0 dikali I per 4pi dikali dl dikali r vektor per r kuadrat. Jika bukan vektor, maka r vektornya diganti sin theta. Theta adalah sudut antara I dan R. Selanjutnya, medan magnetik pada kawat berarus. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga seperti gambar ini. Terdapat titik P seperti gambar ini, sehingga rumus untuk mencari medan magnetnya adalah mu0 dikali I dibagi 4 pi A dikali L tambah D per akar dari L tambah D kuadrat ditambah A kuadrat dikurang D per akar dari D kuadrat ditambah A kuadrat. Jika terdapat sudut seperti gambar ini, maka medan magnetnya dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I per 4 pi A dikali sin theta 2 dikurang sin theta 1. Selanjutnya, jika titik P-nya berada di antara kawatnya, medan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I per 4 pi A dikali sin theta 2 dikurang sin min theta 1. Nah, jika kawatnya sejajar dengan titik P, maka medan magnetnya sama dengan 0. Jika medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga seperti gambar ini, maka medan magnet dapat dicari dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A. Untuk medan magnet oleh kawat melingkar, medan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I per 2R. Jika ditanya untuk beberapa bagian saja, maka medan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 kali I per 2R dikali derajat dari yang dicari, theta derajat, dibagi 360 derajat. Itu untuk derajat. Untuk radian, medan magnetnya dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I per 2R dikali theta per 2pi. Selanjutnya, jika terdapat kawat melingkar seperti gambar ini, dengan jarak X dari pusat kawat, medan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I dikali R kuadrat per 2 dikali R kuadrat ditambah X kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Selanjutnya, pada bab minggu ke-10 dengan judul hukum Ampere. Integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Sehingga mendapatkan rumus integral B dikali ds atau integral B dikali cos theta dikali ds atau mu0 kali I. Dengan mu0-nya 4pi dikali 10 pangkat 7 dan theta-nya sudut antara B dan ds. Medan magnet di luar kawat panjang. Untuk silinder panjang, medan magnetnya dapat dicari dengan rumus mu0 kali I dibagi 2πr. Untuk di dalam silinder, medan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I dibagi 2πr kuadrat dikali R. Selanjutnya, medan magnet pada silinder berongga. Jika R2-nya kurang dari R dan R-nya kurang dari R1, maka B2πr-nya mu0 dikali πr kuadrat dikurang πr2 kuadrat dibagi πr1 kuadrat dikurang πr2 kuadrat dikali I. Jika R kecilnya lebih besar daripada R1, maka medan magnetnya mu0 dikali I per 2πr. Jika R kecilnya lebih kecil dari R2, maka medan magnetnya 0. Selanjutnya, medan magnet pada silinder berongga dan kawat lurus panjang. Jika R2-nya kurang dari R kecil dan R kecilnya kurang dari R1, maka B2πr-nya mu0 dikali 2 dikurang πr kuadrat dikurang πr2 kuadrat dibagi πr1 kuadrat dikurang
PR2 kuadrat dikali 2. Jika R kecilnya lebih besar dari R1, maka medan magnetnya 0. Dan jika R kecilnya lebih kecil dari R2, maka medan magnetnya mu0 kali I per 2 PR2 kuadrat dikali R. Selanjutnya, gaya magnet antara dua arus. Medan magnet pada kawat 1 karena pengaruh kawat 2 dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I2 dibagi 2 PR. Dan sebaliknya, jika medan magnet pada kawat 2 karena pengaruh kawat 1, maka rumusnya mu0 dikali I1 dibagi 2 PR. Gaya Lorentz pada kawat 1 karena pengaruh kawat 2 adalah I1 dikali L dikali B12 atau I1 dikali L dikali mu0 kali I2 per 2 PR. Untuk gaya Lorentz pada kawat 2 karena pengaruh kawat 1 dapat dicari dengan rumus I2 dikali L dikali B21 atau I2 dikali L dikali mu0 dikali I1 dibagi 2 PR, dan gaya persatuannya adalah panjang. Selanjutnya, medan magnet pada solenoid. Panjang solenoid jauh lebih panjang dibandingkan dengan diameternya. Medan magnet di dalam solenoida itu adalah homogen. Medan magnet di luar solenoida sangat lemah, mendekati 0. Medan magnet untuk di pusat solenoida dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I dikali N per L. Untuk di ujung solenoida dapat dicari dengan rumus mu0 kali I kali N dibagi 2L. Selanjutnya, untuk torida. Torida itu apa? Torida adalah solenoid yang dibengkokkan. Di dalam torida, medan magnet adalah homogen. Di luar torida, medan magnetnya adalah 0. Lintasan ampere berbentuk lingkaran di dalam torida. Medan magnet pada sumbu torida dapat dicari dengan rumus mu0 dikali I dikali N dibagi 2πa. Selanjutnya, materi pada minggu ke-11 dengan judul bahan magnet. Dipol magnetik adalah batas tiap-tiap putaran tertutup dari arus listrik atau sepasang kutub sebagai dimensi sumber. Medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah dipol magnet, simpel arus sama dengan momen dipol magnet. Dan momen dipol magnet dapat dicari dengan rumus I kali K. Setiap elektron dalam atom mempunyai momen magnet yang berasal dari dua sumber, yaitu berasal dari gerakan elektron mengelilingi inti dan berasal dari perputaran elektron pada sumbunya. Selanjutnya, pada bahan magnet, arah momen dipol akan berubah akibat adanya medan magnet luar. Selanjutnya ada magnetization atau permagnetan. Magnetization adalah proses ketika suatu materi ditempatkan dalam medan magnetik akan menjadi magnet. Magnetization atau biasa disebut magnetic moment of the current per unit volume. Proses magnetisasi tergantung dari jenis bahan. Sifat bahan permagnetan itu ada 3, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Medan magnet pada bahan dihasilkan oleh pensejajaran dipol magnet yang menghasilkan arus pada permukaan yang sering disebut arus permukaan atau arus magnetisasi. Dapat dilihat pada gambar ini, B0-nya itu adalah medan magnet luar, BM-nya medan magnet dalam, sehingga medan magnet total adalah BM ditambah B0. Selanjutnya ada perfect diamagnetis atau superkonduktor. Material superkonduktor, material yang dapat memberikan efek magnetik levitasi. Contoh dari aplikasinya adalah maglev train. Selanjutnya, magnetic field strength. Besar medan magnet yang diberikan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere adalah B. Satuannya Tesla. Dan kuantitas kuat medan magnet didefinisikan sebagai H. H itu adalah kuat medan magnet. H dapat dicari dengan rumus B per mu M. B-nya itu densitas flux magnetik dan mu M-nya permeabilitas zat. Pada magnetometer atau alat pengukur respon kemagnetan,
H diberikan pada sampel yang akan diukur dan direkam hasil magnetisasinya. Permeability dan susceptibility. Atau permeabilitas adalah kemampuan suatu bahan untuk dapat dilewati garis-garis gaya magnet. Konstanta pembanding antara densitas flux magnet dengan kuat medan magnet yang dihasilkan magnet. Untuk udara dan bahan non-magnetik, permeabilitas dinyatakan sebagai permeabilitas ruang hampa atau mu0. Mu0 dapat dicari dengan rumus B per H. Untuk bahan magnetik, permeabilitasnya adalah permeabilitas ruang hampa dikali dengan permeabilitas relatif mu R. Sehingga dapat dicari B per H sama dengan mu0 dikali mu R. Susceptibility, bagaimana sifat kemagnetan suatu bahan yang ditunjukkan dengan respon terhadap induksi medan magnet. Bahan magnet pada solenoida. Solenoida yang di sisi bahan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 kali Im dikali N per L. Besaran magnetisasi pada bahan dipol magnet total per volume bahan. Besar medan magnet dengan bahan magnet dapat dicari dengan rumus mu0 kali M. Total medan magnet mu0 kali H ditambah mu0 kali M. Besaran intensitas magnet pada solenoid dapat dicari dengan rumus N kali 0 per L. Besar medan magnet vakum dapat dicari dengan rumus mu0 kali H. I0 adalah arus pada solenoid dan Im adalah arus magnetisasi. Permeabilitas bahan magnet dalam solenoid dan dari solenoid itu sendiri adalah mu M sama dengan N dikali Im dikali A. Maka mu0 sama dengan N kali 0 dikali A. Selanjutnya hubungan H, M, dan B. Besar H dan M dapat ditentukan menggunakan hukum Ampere yang diperluas. Diketahui hubungan antara B total dan H adalah B sama dengan mu0 dikali Km dikali H. Km menyatakan konstanta magnetik atau permeabilitas relatif. Terdapat hubungan lain magnetisasi M dan H. M sama dengan Km dikurang 1 dikali H. Selanjutnya materi pada minggu ke-12 dengan judul hukum Faraday dan hukum Lenz, induktor dan induktansi. Flux magnet. Flux magnet adalah jumlah komponen garis-garis induksi magnet yang menembus tegak lurus permukaan. Satuan flux magnet adalah Weber atau Wb. Satuan medan magnet 1 Wb per m kuadrat sama dengan 1 Tesla atau sama dengan 10⁴ Gauss. Untuk medan magnet homogen, flux dapat dicari dengan rumus B kali A atau B kali A cos theta. Untuk medan magnet homogen dapat dicari dengan rumus integral B kali dA atau integral besar dari B dikali besar dari dA dikali cos theta. Gegel induksi Faraday. Hukum Faraday adalah gaya gerak listrik sama dengan perubahan flux magnetik per satuan waktu. Atau dapat ditulis Gegel sama dengan negatif D flux per dt. Untuk kawat yang terdiri dari N lilitan yang identik, gegel induksi bisa dicari dengan rumus negatif N dikali D flux B dibagi dt. Hukum Lenz sama dengan induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. 3 kemungkinan penyebab induksi PM adalah A-nya berubah, B-nya berubah, dan fluxnya, tetanya berubah. Selanjutnya hukum Lenz. Ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Tetapi ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik. Dengan demikian, pada kumparan akan timbul flux magnetik atau flux induksi yang menentang perubahan flux magnetik semula yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik semula. Dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Selanjutnya ada induksi diri.
Kumparan dialiri arus listrik akan menimbulkan flux pada dirinya sendiri. Arus berubah terhadap waktu, medan magnet berubah terhadap waktu, dan flux magnet berubah terhadap waktu. Sehingga GGL induksi dapat dicari dengan rumus negatif L dikali DI per DT. Dengan L-nya dapat dicari dengan rumus N dikali flux dibagi I. Fungsi induktor dalam rangkaian adalah untuk mencegah lonjakan arus yang tiba-tiba. Selanjutnya ada induktansi bersama. Induktansi bersama adalah timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. Apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus I1 di dalam sebuah kumparan satu akan menghasilkan sebuah flux magnetik yang mengitari kumparan 2 dan menginduksi GGL pada kumparan 2 tersebut. Flux 1 adalah flux yang dihasilkan oleh arus I1. Flux 21 adalah flux pada kumparan kedua akibat diinduksi oleh kumparan pertama. Jika I1 berubah, maka flux 21 juga berubah. Sehingga induksi bersama adalah negatif N2 dikali flux 21 per I1. Selanjutnya, bab pada minggu ke-13, materi pada minggu 13 dengan judul rangkaian AC atau bolak-balik. Rangkaian RL dengan tegangan DC. Saklar dihubungkan dengan vinol. Tanpa induktor, arus mengalir dan naik dengan cepat sampai ke nilai tetap. Dengan induktor, timbul GGL induksi V1 yang berlawanan dengan vinol. Jika saklar dibuka, dibutuhkan bagi arus untuk jatuh ke angka 0. Persamaannya adalah IT sama dengan V0 per R dikali I negatif E pangkat I pangkat negatif T dibagi TL. Dengan rumus TL sama dengan L per R. Selanjutnya ada transformator. Transformator atau trafo adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jenis transformator ada dua, yaitu transformator step up dan step down. Jika pada kumparan satu dialiri arus bolak-balik satu, maka timbul perubahan flux yang selanjutnya akan mengimbas pada kumparan kedua. Dan bolak-balik seterusnya. Perubahan flux di kedua kumparan sama karena saling mempengaruhi. Hubungan potensial dan lilitan pada transformator adalah GGL1 per GGL2 sama dengan N1 per N2. Jika dilihat pada gambar ini, GGL induksi pada kumparan kedua dapat dicari dengan rumus negatif N2 dikali D flux 21 per DT. Untuk GGL induksi pada kumparan pertama dapat dicari dengan rumus negatif N1 dikali D flux 12 per DT. Rangkaian listrik AC. Tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan yang besarnya berubah terhadap waktu. Besar tegangan atau arus tergantung pada faktor cos theta atau sin theta. Tegangan atau arus bolak-balik biasanya dinyatakan dalam faktor kuadrat rata-rata atau tegangan atau arus efektif. Nilai RMS atau rata-rata merupakan nilai pengukuran yang ditujukan multimeter. Sehingga persamaannya adalah Vt atau tegangan yang di fungsi tegangan terhadap waktu adalah Vmax dikali sin omega T. Untuk arusnya sama dengan Imax atau arus maksimal dikali sin omega T. Untuk arus rata-rata atau IRMS dicari dengan rumus 1 per akar 2 dikali I maksimum. Untuk tegangan rata-rata atau VRMS dapat dicari dengan rumus 1 per akar 2 dikali Vmax. Untuk daya rata-rata dapat dicari dengan rumus mengalihkan VRMS atau tegangan rata-rata dikali arus rata-rata. Untuk daya maksimum dapat dicari dengan rumus tegangan maksimum dikali arus maksimum dengan kecepatan sudut atau omega sama dengan 2pi kali F. Pembangkit listrik, pembangkit tegangan AC atau generator. Sudut yang terbentuk setelah berputar selama T detik, theta sama dengan omega T ditambah theta. Flux setiap saat pada simpal adalah flux sama dengan BA cos dikali omega T tambah theta. Sehingga GGL yang terjadi adalah N kali B kali A omega sin dikali omega T tambah theta. Tiga kemungkinan penyebab induksi EM adalah A-nya berubah, B berubah, dan theta-nya berubah.
Selanjutnya rangkaian resistif I0 sama dengan Imax dan V0 sama dengan Vmax. Sehingga I sama dengan I0 dikali cos 2 pi Ft dan V sama dengan I kali R, sehingga V sama dengan I0 kali R dikali cos 2 pi Ft atau V0 dikali cos 2 pi dikali 2 pi Ft. Arus dan tegangan sepasa. Energi diubah menjadi kalor pada resistor dengan laju rata-rata I kali V atau I rata-rata kuadrat dikali R atau V rata-rata kuadrat dibagi R. Untuk rangkaian induktif, V min L dikali dL per dt sama dengan 0 dan dL per dt sama dengan V per L. I meningkat paling cepat pada saat V sama dengan Vmax dan I akan menurun paling cepat ketika V sama dengan min Vmax. Tegangan mendahului arus sebesar 1/4 fasa atau 90 derajat. Tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada induktor dan V-nya sama dengan I kali XL, dan XL-nya sama dengan omega dikali L atau 2πf dikali L. XL adalah reaktansi induktif. Untuk rangkaian kapasitif, tegangan yang diberikan pada kapasitor sama dengan tegangan kapasitornya itu sendiri. V-nya sama dengan Q per C. Arus mendahului tegangan sebesar 1/4 fasa atau 90 derajat. Tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada kapasitor. Dan V-nya sama dengan I kali XC. XC-nya dapat dicari dengan rumus 1 per omega kali C atau 1 per 2πf kali C. Kita rangkaian RL tegangan AC. Rangkaian RL adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Tegangan mencapai nilai maksimumnya lebih cepat 90 derajat daripada saat arus mencapai nilai maksimumnya. Untuk reaktansi induktif atau XL sama dengan omega kali L, impedensi totalnya atau Z-nya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Total tegangan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Besar pergeseran fasenya VL per F VR atau XL per R. Dan untuk arusnya adalah V max per omega kali L dikali sin omega T min I per 2. Untuk rangkaian RC yang terdiri dari resistor dan kapasitor, kapasitor adalah menyimpan energi listrik. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul reaktansi kapasitif. Arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Arus mencapai nilai maksimum lebih cepat 90 derajat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Untuk reaktansi kapasitif dapat dicari dengan rumus 1 per omega C. Untuk impedansi totalnya akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Total tegangannya akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Dan untuk besar pergeseran fasenya VC per VR atau XC per R. Dan arusnya dapat dicari dengan rumus omega dikali C dikali Vmax dikali sin omega T tambah Pi per 2. Untuk rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Arus sesaatnya adalah I0 kali cos dikali 2 pi Ft. Tegangan sesaatnya VR ditambah VL ditambah VC. Karena berbagai tegangan tidak sepasa, maka V0 tidak sama dengan VR0 ditambah VL0 ditambah VC0. Arus pada setiap elemen RLC sepasa meskipun tegangannya berbeda fasa. I0 sama dengan Imax dan V0 sama dengan Vmax di dalam RLC.
Rangkaian RLC diagram fasor. Pilih titik awal waktu T 9,0 sehingga arus I di waktu T adalah I0 dikali cos 2pi Ft. Dan VR0 sama dengan I0 kali R, VL0-nya I0 kali XL, dan VC0-nya I0 kali XC. Penjumlahan vektor-vektor VR0, VL0, dan VC0 menghasilkan vektor V0 atau V maksimum. Tegangan sesaat atau proyeksi V0 pada sumber X adalah V0 dikali cos dikali 2pi Ft tambah Pi. Dan tegangan rata-ratanya sama dengan arus rata-rata dikali Z atau V0 sama dengan I0 kali Z. Sudut fasa antara tegangan dan arus sama dengan tan I sama dengan VL0 dikurang VC0 per VR0 atau I0 dikali XL min XC dibagi I0 kali R atau XL dikurang XC per R. Cos Pi sama dengan VR0 dibagi V0 atau I0R dibagi I0Z atau R per Z. Dan impedansi total untuk rangkaian RLC atau Z dari rangkaian RLC-nya itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dari rata-rata rangkaian RLC adalah arus rata-rata kuadrat dikali R atau arus rata-rata kuadrat dikali Z cos Pi atau arus rata-rata dikali tegangan rata-rata dikali cos Pi. Energi diubah menjadi kalor hanya pada resistor, tidak pada induktor dan kapasitor. Sehingga tadinya sama dengan XL min XC per R. Jika XL lebih dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. P-nya lebih dari 0 dan tegangan mendahului arus sebesar P. Jika XL kurang dari XC, maka rangkaiannya bersifat kapasitif. P-nya kurang dari 0, arus mendahului tegangan sebesar P. Rangkaian RLC jika XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi dan tegangan dan arus terus fase dan P-nya sama dengan 0, daya maksimum dan arus akan maksimum pada frekuensi yang memenuhi hingga 2πfL min 1 per 2πfc sama dengan 0, yaitu pada frekuensi resonansi dapat dicari dengan rumus 1 per 2pi dikali akar dari 1 per LC. Sehingga arus rata-rata dapat dicari dengan rumus tegangan rata-rata dibagi Z atau tegangan rata-rata dibagi akar dari R kuadrat ditambah 2πfL dikurang 1 per 2πfc dikuadratkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi Fisika Dasar 2 minggu ke-7 sampai minggu ke-13. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.